there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Widyaswati, NIM 2230504132, kelas Manajemen Dakwah D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen Masjid dan Islamic Center. Di dalam video ini terdapat 3 sesi. Yang pertama, pemaparan materi tentang rangkuman ceramah yang telah dibawakan oleh Ustadz Taufik pada acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Husna, Pondok Pesantren Nurul Huda, Sukawinatan. Maulid Nabi adalah perayaan yang dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata Maulid berasal dari bahasa Arab yang berarti kelahiran atau hari lahir. Tradisi Maulid Nabi sudah ada sejak abad ke-12. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, perayaan ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi biasanya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah, yang diyakini sebagai tanggal kelahiran Nabi Muhammad di Mekah pada tahun 570 Masehi. Tanggal ini menjadi waktu istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia untuk mengenang sosok Rasulullah yang dianggap sebagai teladan utama dalam kehidupan beragama, sosial, dan pribadi. Ada beberapa tujuan utama di balik perayaan Maulid Nabi. Yang pertama yaitu sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengenang dan merenungi sifat-sifat mulia beliau. Umat Islam diharapkan dapat meneladani dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Maulid Nabi menjadi momen untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, di mana masyarakat berkumpul bersama dan memperdalam pemahaman tentang Islam. Yang ketiga, perayaan ini menjadi sarana dakwah dan pendidikan bagi generasi muda agar mereka dapat mengenal sosok Nabi Muhammad lebih dalam. Namun, terdapat juga pandangan yang mengkritik tentang adanya perayaan Maulid Nabi. Beberapa kelompok berpendapat bahwa Maulid Nabi adalah inovasi dalam beragama yang tidak diajarkan oleh Nabi maupun sahabat-sahabatnya. Mereka berargumen bahwa memperingati Maulid Nabi tidak diwajibkan dalam Islam, dan cara terbaik untuk menghormati Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, banyak ulama yang mendukung perannya Maulid Nabi sebagai sarana untuk mempererat hubungan spiritual dengan Rasulullah. Menurut mereka, selama perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, seperti membaca Al-Quran dan pengajian, maka peringatan ini menjadi ibadah yang sangat bermanfaat. Secara keseluruhan, Maulid Nabi merupakan tradisi yang tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga sosial dan budaya. Perayaan ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk merefleksikan dan mengapresiasi peran Nabi Muhammad dalam kehidupan mereka, serta meneguhkan semangat untuk meneladani beliau. Selain itu, Ustadz Taufik juga memberikan materi tentang bagaimana meneladani sholat dengan tepat waktu, seperti yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Taufik. Yang kedua yaitu kritikan. Berikut kritikan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sound system. Yang pertama, keterbatasan jangkauan suara.
Ketika sound system tidak cukup keras, pesan yang disampaikan bisa jadi tidak terdengar oleh semua para audiens. Mengingat ruangan yang cukup besar, audiensnya banyak, dan saat itu hujan lebat, hal ini dapat mengurangi efektivitas ceramah dan mengakibatkan audiens kehilangan perhatian. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Suara yang kurang keras dapat mengganggu konsentrasi audiens. Jika mereka harus berusaha keras untuk mendengar, mereka mungkin menjadi frustasi dan kehilangan fokus pada isi ceramah. Sehingga itu mereka mengabaikan ceramah dan mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing seperti bermain gadget dan mengobrol bersama temannya. Yang ketiga, penyampaian pesan yang kurang optimal. Ceramah biasanya berisi tentang informasi penting yang perlu disampaikan dengan baik. Sound system yang tidak memadai dapat mengakibatkan informasi tersebut tidak tersampaikan dengan optimal, sehingga audiens tidak mendapatkan manfaat penuh dari acara tersebut. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Sound systemnya menyesuaikan dengan audiens yang ada. Jika banyak dan di ruangan yang cukup besar, mungkin agak ditingkatkan lagi sound systemnya. Hanya itu kritikan dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.